going down for real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Mareta Primadian dan teman-teman yang kami sayangi. Perkenalan dulu, nama saya Tania Ferdinanda, saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Baik, saya Lilian Raini selaku pemateri. Baik, saya Ika Purnamasari selaku pemateri. Baik, saya Anik Balafarisi sebagai pemateri. Baik, saya sebagai Antoni Supra selaku materi. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam materi yang akan dijelaskan oleh Lili. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang BPHTB. Apa itu BPHTB? BPHTB adalah jenis pajak yang harus dibayarkan saat membeli tanah, rumah, atau properti lain. Pemungutan ini dikarenakan pada hak atas tanah dan atau bangunan. Pemindahan hak tersebut bisa terjadi karena proses jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, pemasukan perseorangan atau badan hukum lain, peleburan usaha, dan lain-lainnya. Dasar hukum BPHTB. Keberadaan BPHTB didasarkan pada undang-undang khusus yaitu UU Nomor 21 Tahun 1997, Jukto UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB. Ketentuan pajak tersebut lalu masuk dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang DPDRD, yaitu pajak daerah, retribusi daerah. Pasal 85 sampai pasal 93. Objek pajak dan pengecualiannya. Objek pajak BPHTB merupakan perolehan atas tanah dan bangunan karena suatu transaksi atau peralihan hak. Terdapat dua jenis peralihan hak ini, yaitu melalui pemindahan dan pemberian. Yang pertama, pemindahan hak. Hal-hal yang tergolong dalam pajak melalui pemindahan hak yaitu meliputi yang pertama, transaksi jual beli, yang kedua, adanya tukar menukar, yang ketiga, hibah atau hibah wasiat, yang keempat, waris atau hadiah, yang kelima, penggabungan, pemekaran dan peleburan usaha, yang keenam, pengalih hak atas tanah dan bangunan dari orang pribadi kepada badan hukum, yang ketujuh, penunjukan hasil dari lelang, yang ke-8, pelaksanaan putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Pembahasan selanjutnya 2. Pemberian hak. Hal-hal yang termasuk objek pajak atas pemberian hak yaitu meliputi pertama, kelanjutan pelepasan hak, yakni pemberian hak baru atas tanah dan bangunan dari negara kepada orang pribadi atau badan hukum. Yang kedua, di luar pelepasan hak pemegang hak milik kepada orang pribadi atau badan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain adanya objek pajak pada BPHTB, perlu diketahui beberapa objek yang tidak dikenai BPHTB, yaitu pertama, perwakilan diplomatik atau konsulat negara yang didasarkan pada asas perlakuan timbal balik. Yang kedua, negara yang tengah melakukan pembangunan untuk kepentingan umum. Ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan
sebelum oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, orang pribadi atau badan usaha dari konversi hak dan perbuatan hukum tanpa adanya perubahan nama. Kemudian, hasil dari wakaf atau warisan. Selanjutnya, tanah atau bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah. Kemudian, hak dan kewajiban wajib pajak. Hak pajak. Pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, hak dalam wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Ketiga, hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Keempat, hak-hak wajib pajak lainnya. Kelima, hak kerahasiaan. Kewajiban wajib pajak. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Kedua, kewajiban pembayaran, pemotongan, dan pelaporan pajak. Ketiga, kewajiban dalam hal pemeriksa. Keempat, kewajiban memberi data. Baiklah, pembahasan selanjutnya tentang pengalihan BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Peralihan BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Pengalihan pengelolaan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan. Dengan pengalihan ini, maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau pengalihan dan pelayanan BPHTB akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Baiklah, selanjutnya tujuan pengalihan pengelolaan BPHTB. Adapun tujuan pengalihan pengelolaan BPHTB menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah adalah: A. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggara otonomi daerah. B. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru, menambah jenis pajak daerah dan restribusi daerah. C. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan restribusi dengan memperluas basis pajak daerah. D. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah. Dan E. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi kami, tarif dan tata cara perhitungan BPHTB. Tarif BPHTB adalah 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak NPO PTKP. Cara menghitung tarif BPHTB. Rumus dalam menghitung tarif BPHTB adalah tarif pajak 5% dikali dasar pengenaan pajak NPOP dikurang NPOP TKP. Besarnya NPO TKP di masing-masing wilayah berbeda-beda. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 87 Ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Akan tetapi apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah termasuk istri, maka NPO TKP ditetapkan paling rendah senilai 300 juta. Besaran pokok pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan mengalihkan tarif dengan nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak NPOP TKP. NPO TKP merupakan nilai pengurangan NPO sebelum dikenakan tarif BPHTB.
Kasus perhitungan BPHTB. Contoh kasus diperjualbelikan sebidang tanah kosong di Jakarta sebagai berikut. Luas sama dengan 1000 persegi meter. NJOP sama dengan 1 juta per meter. NJOP TKP adalah RP 80 juta di sekitar DKI Jakarta. Harga kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah 2 juta per meter. Maka nilai NPOP atau nilai transaksi sama dengan 1000 dikali 2 juta sama dengan 2 miliar. Maka PPH dan BPHTB adalah sebagai berikut. PPH sama dengan 5% kali NPOP, besarnya PPH sama dengan 5% dikali 2 miliar sama dengan 100 juta. BPHTB sama dengan 5% kali NPOP kurang NPOTKP, besarnya BPHTB sama dengan 5% dikali 2 miliar rupiah dikurang 80 juta rupiah sama dengan hasilnya 96 juta. Terima kasih. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi